Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelas MA ingin mempresentasikan tentang induk EMF and magnetic flux and Faraday's law of induction lens law. Nama anggota kelompok yang pertama ada Muhammad Zidan Ilham dengan NIM 023 dan kedua ada Krisna Fadila dengan NIM 018. Yang pertama ada induk EMF and magnetic flux. Gambar 23.3 bisa dilihat di samping. Peralatan Faraday untuk menunjukkan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus. Perubahan medan yang dihasilkan oleh kumparan atas menginduksi GGL dan karenanya arus di kumparan bawah. Ketika saklar dibuka dan ditutup, galvanometer mencatat arus ke arah yang berlawanan. Tidak ada arus yang mengalir melalui galvanometer ketika saklar tetap tertutup atau terbuka. Peralatan yang digunakan oleh Faraday untuk menunjukkan bahwa medan magnet dapat menciptakan arus diilustrasikan pada gambar 23.3. Ketika saklar ditutup, medan magnet diproduksi di kumparan di bagian atas cincin besi dan ditransmisikan ke kumparan di bagian bawah cincin. Galvanometer digunakan untuk mendeteksi arus yang diinduksi dalam koil bagian bawah. Temukan bahwa setiap kali saklar ditutup, galvanometer mendeteksi arus dalam satu arah di koil di bagian bawah. Setiap kali saklar dibuka, galvanometer mendeteksi arus ke arah yang berlawanan. Menariknya, jika saklar tetap tertutup atau terbuka untuk waktu yang lama, tidak ada arus yang melalui galvanometer. Menutup dan membuka saklar menginduksi arus. Ini adalah perubahan medan magnet yang menciptakan arus. Lebih mendasar dari arus yang mengalir adalah GGL yang menyebabkannya. Arus adalah hasil dari GGL yang disebabkan oleh magnet yang berubah. Apakah ada jalur untuk arus mengalir atau tidak? Bisa dilihat gambar di samping. Gambar 23.4, gerakan magnet relatif terhadap kumparan menghasilkan GGL seperti yang ditujukan. GGL yang sama diproduksi jika kumparan dipindahkan relatif terhadap magnet. Semakin besar kecepatannya, semakin besar besarannya GGL. Dan GGL adalah 0 ketika tidak ada gerakan. Percobaan yang mudah dilakukan dan sering dilakukan di laboratorium fisika diilustrasikan pada gambar 23.4. Sebuah GGL diinduksi dalam kumparan ketika magnet batang didorong masuk dan keluar darinya. EMF dari tanda-tanda yang berlawanan dihasilkan oleh gerakan dalam arah yang berlawanan. Dan GGL juga dibalik dengan membalikkan kutub. Hasil yang sama dihasilkan jika kumparan digerakkan daripada magnet itu adalah gerakan relatif yang penting. Semakin cepat gerakannya, semakin besar GGL, dan tidak ada GGL ketika magnet diam relatif terhadap koil. Metode menginduksi GGL yang digunakan di sebagian besar generator listrik ditujukan pada gambar 23.5. Sebuah kumparan diputar dalam medan magnet, menghasilkan GGL arus balik yang tergantung pada laju rotasi dan faktor-faktor lain yang akan dieksplorasi di bagian selanjutnya. Perhatikan bahwa generator sangat mirip dalam konstruksi dengan motor atau simetri lain. Gambar 23.5, rotasi kumparan di dalam magnet menghasilkan GGL. Ini adalah konstruksi dasar generator di mana pekerjaan yang dilakukan untuk mengubah kumparan diubah menjadi energi listrik. Jadi kita melihat bahwa mengubah besarnya atau arah medan magnet menghasilkan GGL. Eksperimen mengungkapkan bahwa ada kuantitas penting yang disebut flux magnetik coret yang diberikan oleh rumus di bawah, di mana B adalah kekuatan medan magnet di atas area A pada sudut 0 dengan tegak lurus terhadap area seperti yang ditujukan gambar 23.6. Di sini gambar 23.6 adalah flux magnetik O coret berhubungan dengan medan magnet dan area di mana ia ada flux 0 coret BA cos sama dengan 0 sama dengan BA cos terkait dengan induksi. Setiap perubahan
dalam 0 coret menginduksi GGL. Semua induksi, termasuk contoh yang diberikan jauh ini, muncul dari beberapa perubahan flux magnetik O coret, misalnya Faraday mengubah B dan karenanya ketika membuka dan menutup saklar di peralatannya. Ditunjukkan pada gambar 23.4.3. Hal ini juga berlaku untuk magnet, batang, dan kumparan yang ditunjukkan pada gambar 23.4. Memutar kumpar generator sudut 0 coret dan karenanya O coret diubah. Seberapa besar GGL dan arah apa yang diperlukan tergantung pada perubahan 0 coret dan seberapa cepat perubahan dilakukan, seperti yang diperiksa di bagian selanjutnya. Yang kedua, di sini ada Faraday and Lenz Law. Eksperimen Faraday menunjukkan bahwa GGL yang disebabkan oleh perubahan flux magnetik hanya bergantung pada beberapa faktor. Pertama, GGL berbanding lurus dengan perubahan flux segitiga 0, segitiga O coret segitiga. Kedua, GGL terbesar ketika perubahan waktu segitiga T segitiga adalah hal yang terkecil, yaitu GGL berbanding terbalik dengan segitiga TA segitiga. Akhirnya, jika sebuah kumparan memiliki N putaran, GGL akan dihasilkan yang N kali lebih besar daripada untuk kumparan tunggal, sehingga GGL berbanding lurus dengan N. Persamaan untuk GGL yang disebabkan oleh perubahan flux magnetik adalah EMF min N D FDT titik EMF sama dengan minus D besar titik. Hubungan ini dikenal sebagai hukum induksi Faraday. Satuan untuk GGL adalah volt seperti biasa. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Gambar 23.7a, ketika magnet batang didorong ke dalam kumparan, kekuatan medan magnet meningkat di kumparan. Arus yang diinduksi dalam kumparan menciptakan medan lain dalam area yang berlawanan dari magnet batang untuk menentang peningkatan. Ini adalah salah satu aspek dari hubungan induksi menentang perubahan flux. B dan C adalah dua situasi lainnya. Verifikasi sendiri bahwa arah kumparan induksi yang ditampilkan menentang perubahan flux dan bahwa arah arus yang ditunjukkan konsisten dengan R2. Tanda minus dalam hukum induksi Faraday sangat penting. Minus berarti bahwa GGL menciptakan arus satu dan medan magnet B yang menentang perubahan flux. Segitiga garis segitiga ini dikenal sebagai hukum Lenz. Arah diberikan oleh tanda minus. Dari MV sangat penting sehingga disebut hukum Lenz. Setelah Heinrich Lenz Rusia 1804 sampai 1865 yang seperti Faraday dan Henry secara independen menyelidiki aspek induksi. Faraday menyadari arahnya, tetapi Lenz menyatakannya dengan sangat jelas sehingga ia diperhatikan untuk menemukannya. Next. Jadi demikian masalah untuk hukum Lenz. Untuk menggunakan hukum Lenz untuk menentukan arah medan magnet yang diinduksi arus dan GGL. Yang pertama, buat sketsa situasi untuk digunakan dalam memvisualisasikan dan merekam arah. Kedua, tentukan arah medan magnet B. Ketiga, tentukan apakah flux meningkat atau menurun. Keempat, sekarang tentukan arah medan magnet yang diinduksi B. Ini menentang perubahan flux dengan menambah atau mengurangi dari bidang asli. Kelima, gunakan RHR 2 untuk menentukan arah arus induksi 1 yang bertanggung jawab atas medan magnet induksi B. Keenam, arah atau polaritas yang GGL yang diinduksi sekarang akan menggerakkan arus ke arah ini dan dapat dipresentasikan sebagai arus yang muncul dari terminal positif GGL dan kembali ke terminal negatifnya. Next. Aplikasi induksi elektromagnetik. Perhatikan gambar di atas, gambar dari kayu 8. Kepala perekam dan pemutar yang digunakan dengan pita magnetik audio dan video. Aplikasi yang sangat penting berkaitan dengan kaset rekaman audio dan video. Sebuah pita plastik dilapisi dengan oksida besi bergerak melatih kepala rekaman.
Para rekaman ini pada dasarnya adalah cincin besi bundar yang dibungkus kumparan kawat elektromagnetik. Perhatikan gambar 238. Sinyal dalam bentuk arus input yang bervariasi dari mikrofon atau kamera masuk ke kepala perekam. Sinyal-sinyal ini yang merupakan fungsi dari amplitude dan frekuensi sinyal menghasilkan medan magnet yang bervariasi di kepala perekam. Saat kita bergerak melalui kepala perekam, orientasi medan magnet molekul oksida besi pada pita berubah sehingga merekam sinyal. Dalam mode pemutaran, pita magnet dijalankan melalui kepala lain. Strukturnya mirip dengan kepala perekam. Orientasi medan magnet yang berbeda dari molekul oksida besi pada pita menginduksi GGL dalam kumparan kawat di kepala pemutaran. Sinyal ini kemudian dikirim ke loudspeaker atau pemutar video. Next. Prinsip serupa berlaku untuk hard drive komputer, kecuali pada tingkat yang jauh lebih cepat. Di sini rekaman berada pada disk perputar yang dilapisi kepala baca secara historis dibuat untuk bekerja berdasarkan prinsip induksi. Namun, informasi input dibawa dalam bentuk digital daripada analog, serangkaian 0 atau 1 ditulis pada hard drive yang berputar. Saat ini, sebagian besar perangkat pembacaan hard drive tidak bekerja berdasarkan prinsip induksi, tetapi menggunakan teknik yang dikenal sebagai magnetoresisten raksasa. Penemuan bahwa perubahan lemah dalam film tipis besi dan kromium dapat membawa perubahan yang jauh lebih besar dalam hambatan listrik adalah salah satu keberhasilan besar pertama nanoteknologi. Aplikasi induksi lain ditemukan pada strip magnetik di bagian belakang kartu kredit pribadi Anda, seperti yang digunakan di toko kelontong atau mesin ATM. Ini bekerja dengan prinsip yang sama dengan rekaman audio atau video yang disebutkan dalam paragraf terakhir di mana kepala pembaca informasi pribadi dari kartu Anda. Perhatikan gambar di atas, gambar 239. Induksi elektromagnetik yang digunakan dalam mentransmisikan arus listrik melintasi media. Perangkat di kepala bayi menginduksi arus listrik yang listrik di penerima yang diamankan ditolak di kulit. Aplikasi lain dari induksi elektromagnetik adalah ketika sinyal listrik perlu ditransmisikan melintasi penghalang. Pertimbangkan implan koklea yang ditunjukkan di bawah ini. Suara ditangkap oleh mikrofon di bagian luar tengkorak dan digunakan untuk mengatur medan magnet yang bervariasi. Harus diinduksi dalam penerima yang diamankan di tulang di bawah kulit dan ditransmisikan di elektroda di telinga bagian dalam. Induksi elektromagnetik dapat digunakan dalam kasus lain, di mana sinyal listrik perlu disampaikan di berbagai media. Di penelitian kontemporer lainnya, di mana induksi elektromagnetik berhasil dilaksanakan. Dan dengan potensi besar adalah simulasi magnetik dan transkranial, sejumlah gangguan termasuk depresi dan halusinasi dapat ditelusuri ke aktivitas listrik lokal yang tidak teratur di otak. Dalam simulasi magnetik transkranial, medan magnet yang bervariasi dan sangat terlokalisasi ditempatkan dekat dengan situs-situs tertentu yang diidentifikasikan di otak. Arus listrik yang lama diinduksi di situs yang diidentifikasikan dan dapat mengakibatkan pemulihan fungsi listrik di jaringan otak. Next. Sleep apnea, artinya bernapas, mengaruhi orang dewasa dan bayi, terutama bayi prematur dan mungkin menjadi penyebab kematian bayi mendadak. Pada individu tersebut, napas dapat berhenti berulang kali selama tidur mereka. Penghentian lebih dari 20 detik bisa sangat berbahaya. Stroke, gagal jantung, dan kelelahan hanya beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi pada seorang yang mengalami sleep apnea. Perhatian pada bayi adalah berhenti napas untuk waktu yang lebih lama ini. Salah satu jenis monitor untuk mengingatkan orang tua ketika seorang anak tidak bernapas menggunakan induksi elektromagnetik. Sebuah kawat melilit dada. Bayi memiliki arus bolak-balik yang melewatinya. Ekspansi dan kontraksi dada bayi saat bayi bernapas mengubah area melalui koin. Koil pick up yang terletak di dekatnya memiliki arus bolak-balik yang diinduksi di dalamnya karena medan magnet yang berubah dari kawat awal. Jika anak berhenti bernapas,
akan ada perubahan arus induksi sehingga orang tua dapat dibedakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik. Bukan malah pergi mencari yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Krikot kayak, krikot kayak, krikot kayak. Ustaz.